Halo semuanya, kembali lagi nih di Posko episode 5. Teman-teman pasti ada belum tahu nih, panjangan dari Posko itu apa sih? Posko itu adalah podcast Boskonian. Nah, mungkin beberapa dari teman-teman udah kenal nih sama aku. Nama aku Karina dari kelas 11. Nah, tapi hari ini kita ada something special karena nih, lihat ada siapa di sebelah aku. Kenalin dong, namanya siapa? Hai, aku Ciprita dari kelas 11 nih Pak. Nah, kajuannya kemana? Kemana? Kan biasanya di sini kajuan ya. Nah, kajuannya lagi sibuk ujian guys, jadi digantikan oleh aku. Tenang teman-teman, Ciprita ini sama serunya sama kajuan, ya nggak? Betul nggak? Nah, yaudah daripada kita kebanyakan ngomong nih, kita mau langsung aja untuk apa Ci? Kita langsung aja masuk ke topik hari ini ya. Kita lihat dulu bintang tamu kita berdua yang ada di sini. Coba dadah dulu dong. Halo. Kira-kira nih kalau udah ada duo ikonik ini, kita tahu lah ya mau ngomongin apa. Tuh, yang agak dribble gitu. Aduh, apa tuh yang di dribble-dribble? Apa tuh? Jelasnya basket. Coba perkenalkan dulu dong kedua bintang kita hari ini guys. Boleh dimulai dari Aldin dulu ya. Halo guys, nama gue Alvin Kristianta dari kelas 12 MIPA. Halo juga, nama gue Marvel Peter Segula dari kelas 11 MIPA. Weh, Jangan gugup ya, jangan. Iya, tenang, aman. guys. Yuk. Aura kalian akan tetap keluar kok. Ini pasti para penonton langsung penasaran banget. Siapa sih Aldin, siapa sih Piotr ya kan? Langsung aja kita mulai tanya-tanya pertanyaan pertama ya nggak? Oke, kita mulai tanya dari Piotr. Oke, siap. Nah, awal mula kalian berdua nih ya, pertanyaan untuk kalian berdua, suka basket tuh dari kapan sih? Dan kenapa dari sekian banyak olahraga kalian pilihnya tuh basket? Oke, kalau gue sendiri, gue mulai suka basket tuh dari kelas 4. Tertarik sih, soalnya dari lingkungan rumah juga kebanyakan main basket, jadi otomatis ngikut lah. Jadi kayak faktor lingkungan juga. Kalau Kalau gue sama juga karena kelas 5 SD tuh masih SD, jadi masih suka. Masih SD. Iya, Bener. masih suka main-main, terus naik sepeda kemana-mana, keliling sama teman-teman. Nah, kadang kalau kita bosen kita main basket. Kebetulan kita perumahannya sama juga, Satu komplek ya. Cuma jarang main juga dulu pas SD. Tapi pernah main bareng? Pernah. childhood friends. Iya, kebetulan. Tapi kalau Aldi nih emang kan itu kayak kadang main kadang doang kan mainnya, atau itu kadang-kadang atau emang udah suka gitu? Awalnya karena ikut-ikut temen, jadi di komplek tuh kan ada teman-teman dari sekolah yang lain, terus mereka sering main basket, karena ya mau nggak mau harus ikut, karena kalau nggak ikut ya nggak ada teman, FOMO lah. Dari kecil. Nah, selanjutnya kan kalian udah jelas suka basket dari kecil, tapi begitu masuk SMA kan pasti minatnya berubah lagi, terus banyak juga opsi-opsi kayak yang bisa kalian explore di SMA. Tapi apa sih yang kalian lihat dari basket DB sampai kalian tuh sih, wah gua mau nih masuk basket DB? Mungkin dari Aldin dulu ya. Kenapa tertariknya ya? Yes. Sebenarnya ya karena aku juga udah tanya teman-teman pada ikut ekskul apa nih gitu kan. Banyak juga ternyata peminat yang ikut basket kan. Nah, ternyata ya pasti potensi buat kayak kompaknya atau bikin timnya itu pasti bagus. Oh, berarti jadi aku tertarik gitu. Dari awal tuh nggak maksudnya nggak yang bener-bener niat, cuma kayak pengen karena banyak yang ikut gitu kah? Ikut teman. Iya karena kalau dulu awalnya gitu. Tapi kalau mulai sekarang sih kayaknya tertarik karena kalau ikut lomba udah mulai pada serius Oh nih. iya. Piotr? Kalau gue sendiri sih tertarik ikut ekskul basket gara-gara waktu SMP, waktu lagi pandeminya, lagi senang-senangnya basket, sering main di komplek, diajak main gue ngikut-ngikut aja. Jadi rasanya kayak ada potensi lah pengen ngembangin, jadi makanya ikut ekskul juga, kayaknya asik juga bisa ngembangin di sini, nyari prestasi juga sih. Benar-benar. Nah, terus kan udah nih kan masuk SMA, terus ternyata sama-sama ketemu di ekskul basket. First impression kalian di ekskul basket ya, bukan pas masih kecil, tapi di ekskul basket dari Piotr ke Aldwin ke Piotr tuh gimana sih? Gimana ya? Kayak masih kayak, oh nih orang, apa kayak ini orang cupu jago gue, atau kayak ini orang jago banget ya gitu loh.
Sebenarnya kita kalau ekskul tuh nggak mandang skill ya, semuanya sama, semua setara. Kita nggak mandang skill, nggak mandang jago apa enggak. Tapi kita juga udah temenan juga, jadi gue kenal dia, mencoba mendekat. Nggak asing juga kan? Iya, jadi ternyata Aldin orangnya asik juga, diajak main, diajak bercanda sambil ekskul juga asik. Kalau first impressionnya Aldin ke teater gimana? Ya karena kalau emang ekskul kan harus semuanya berbaur kan. Nah, banyak, ada yang paling jago, ada yang masih pemula, jadi ya emang harus saling support lah. Tapi kalau ke Piotr nih kayak awal ngeliatnya dia udah punya potensi bagus banget nih. Puji Tuhan. Ya karena udah memang kenal udah dari kecil, terus udah pernah lihat juga dia main kan di sekolah dia di SMP. Nah ya udah, berarti kelihatannya bagus nih dia. Sama-sama lihat jago ya. Iya. Menyala. Nah kalian kan udah di ekskul basket ini kurang lebih 1,5 tahun lebih ya, 1,5 tahun, bareng-bareng. ya. Terus kayak kalau aku mau nanya dari Piotr dulu, momen favorit lo sama Aldin dari sepanjang kalian di ekskul basket ini apa? Yang mau lo ulangi lagi? Ekskul ya banyak sih. Kayak dari latihan barengnya, ketawa-ketawa bareng, memori-memorinya lumayan lah. Tapi memori yang paling asik sih kalau lagi tanding-tanding, Lomba-lomba. Kalau ikut lomba. Kalau satu lomba yang menurut lo paling memorable apa? Paling memorable waktu gue kelas 10, paling memorable MGMP sih, yang di Al Azhar dan Wisata. Karena itu kayak game terakhir anak kelas 12 juga kan, waktu angkatan Zuriel, Alvin, dan itu tuh kita mainnya udah mulai lepas, udah mulai asik, udah mulai akrab lah. Udah mulai ada Satu sama lain ya. chemistry-nya udah ada lah, ya bilangnya. Mainnya udah mulai asik. Perjalanan ke sana kan juga agak jauh, jadi sama perjalanan kita juga pasti ada bercanda-bercanda, itu asiknya di situ sih. Jadi ya kita bawaan buat lombanya masih seneng, jadi happy, jadi nggak grogi gitu. Kalau momen favorit Aldin apa? Apa ya? Mungkin favoritnya tuh yang BSL ya. BSL tuh kenapa favoritnya, soalnya itu yang paling bergengsi ya, yang selama kita ikutin. Iya, paling soalnya bergengsi. sekabupaten Bekasi, terus juga penontonnya banyak dari sekolah-sekolahnya tuh, dari Kabupaten Bekasi juga lumayan Iya, banyak. banyak. Ada SMP, ada SMA juga yang nonton. Nah itu sih yang bikin memorable-nya. Nah, kan tadi pertanyaannya momen paling memorable. Kalau sekarang, momen yang kalian tuh sebenarnya seru, tapi kalian kalau bisa sih kayaknya nggak mau diulangin lagi deh. Ada nggak sih? Kalau turnamen ya, ada satu game doang tapi Apa tuh? game BSL pertama. Kenapa tuh boleh dijelasin nggak? Jadi di game BSL pertama tuh bilangnya jam terbang pertama buat kita satu tim. Sebenarnya sebelumnya ada Granity, tapi itu kayak mainnya nggak serius. Jadi ini bener-bener yang game pertama. Di sini tuh kita mainnya masih kaku-kaku, belum kenal satu sama lain. Mungkin chemistry-nya juga bisa dibilang hampir nggak ada, mainnya masih sendiri-sendiri. Tapi memorable kenapa? Karena itu bisa jadiin pelajaran buat kita, jadi ya pelajaran aja sih. Ya, sama sih di game BSL yang waktu itu. Kita waktu itu BSL kan dia cuma nggak cuma main sekali doang kan. Jadi lawan berapa sekolah kalau nggak salah? Total 3. Ya, 3 sekolah ya. Jadi itu banyak banget pengalaman di BSL waktu itu. Jadi kita ngelatih mentalnya juga di situ pertama kali. Satu tim walaupun kalah ya kita banyak pelajaran yang dapatnya di situ. Itu aja sih kayaknya. Salah satu yang paling memorable kan tadi katanya ada MGMP ya. Dengar-dengar kan abis MGMP tuh ada yang botak-botak masal, itu bisa diceritain gitu itu? Itu sebenarnya janji ya. Kayak untuk memotivasi satu sama lain. Jadi sebelum BSL kita lihat sekolahnya, wah menantang juga. Tapi yakin bisa. Bikin janji tuh kalau nggak final botak. Jadi kebetulan kita nggak final. Jadi gagal. Tapi ya janji lah, harus ditepatin. Botak semua waktu itu, termasuk Aldin botak nggak waktu itu? Enggak. Wah. Kurang menepati janji. Yang ikut janji lo siapa aja sih waktu itu?
Gue Bernas, Edgar, Edu kalau nggak salah ya. Mungkin yang kelas 12 sekarang nggak ada di waktu itu. Kenapa tuh kalau gue tahu? Apa Kayaknya kalau gue otak apa gimana nih? Gitu ya. takut pesonanya hilang. Takut pesonanya hilang. Wow, waduh. Oke, next apa lagi nih? Masih banyak. Alvin nih kan dikenal sebagai kapten basket di angkatan sebelumnya. Benar apa salah? Nggak juga sih, nggak bisa dibilang kapten. Yang benar. Betul. Anggaplah kita sebagai dia kapten ya. Nah, kalau bisa improve dari basket DB itu mau improve apa? Kayaknya sih yang mau diimprove tuh kayak latihannya. Latihannya tuh harusnya lebih intens dan juga lebih serius sebenarnya. Dari aku sendiri kayaknya masih banyak bercandanya ya. Ya kan Tio? Masih banyak bercanda. Terus kalau latihan banyak yang pemanasannya nggak serius. Itu justru yang jadi bikin nggak bener latihannya. Terus apa lagi ya? Kayak coba dari Piotr. Kalau gue sih apa yang mau diimprove kayaknya ya benar latihannya, mungkin harus lebih serius lagi. Keinginan buat latihannya juga sih niat latihannya yang harus ada dari setiap orang juga. Ya kan udah ada tim, udah dimasukin tim, harus mau ngorbanin waktu lah, ngorbanin niat juga untuk tim itu ya. Sebenarnya ada yang mau ditambahin juga kayak kita latihan fisiknya kurang, terus latihan ya banyak, ada yang ikut les di luar sekolah, ada yang acara keluarga, ya kita kan nggak bisa ngikut mereka kan, berhalangan ya gitu sih. Nah tapi kan itu kan keinginan kalian, improvement yang kalian mau kan, tapi menurut kalian sekarang ya untuk basket yang sekarang itu udah terrealisasi atau belum? Dari coba kayak yang banyak tahunya sih sekarang Piotr ya. Aduh, si kapten ya, ampun. Jadi dari sebelumnya sih, menurut aku dari tahun-tahun sebelumnya, tim-tim sebelumnya, pertandingan sebelumnya, makin kesini chemistry-nya makin dapet, mulai banyak perkembangan juga. Dari yang awalnya main-main sendiri, sekarang udah mulai percaya sama teman, bisa mau ngasih bola. Sebenarnya udah mulai kelihatan dari semester 1 kemarin. Semester 1 ya. Waktu Granite kita mainnya udah mulai solid. DB Cup kita juga mainnya udah solid. Bernas. Nah, kita ngomongin Bernas. Bernas ini dulu cerita dikit waktu masih kelas 10. Dia ada potensi, tapi mungkin belum kelihatan, belum terlihat. Dia pengen banget masuk tim A, tim inti. Dia ngelihat kita foto untuk BSL kan, dia ngeliatin dari jauh, wah sakit hati. Ya ampun. Tapi Bernas kayak gitu jadi motivasi buat dia untuk mengembangkan dirinya, jadi lebih semangat kan. Dan akhirnya sekarang Bernas bisa masuk tim, poinnya juga lumayan ya, lumayan berpengaruh buat tim ya. Tapi memang sih dulu pas awal-awal kelas 10 kan suka kan kayak kita pulang sore, terus tim-tim basket yang anak-anak inti ini lagi pada latihan kan, tapi kayak ada Bernas gitu. Ya. Sering banget kayak seminggu bisa berapa kali ya dulu Bernas ikut latihan, padahal kan itu mungkin tim anak-anak tim inti ya. Yeah. Terus kayak ada Bernas mungkin. Ya walaupun dia nggak diundang sih ya, tapi dia memang berdedikasi ya, deh. Dedikasinya tinggi. Tinggi banget sih. Dan dia kayak punya niat yang tinggi, semangatnya tinggi ya. Setiap hari dia basket. Justru yang kayak gitu malah yang dipilih sama pelatih sih ya. Karena walaupun nggak terpilih, belum terpilih, tapi ada niat. Tapi dia udah punya niat, pasti potensi dia bisa mainnya itu pasti lebih bagus. Gitu sih. Bisa jadi motivasi juga ya buat orang-orang yang kayak Ya buat teman-teman yang lain kalau belum terpilih di tim intinya, nggak perlu malu ya. Nggak perlu malu. Jadi takut atau apa, tetap latihan aja nggak apa-apa. Jadiin motivasi lah. Lihat Bernas. Contoh Bernas. Yes, betul. Oke, terus kan tadi kita udah ngomongin beberapa lomba juga nih. Nah, mungkin kan di awal-awal yang tadi kalian bilang di lomba-lomba pertama pas Piotr masih kelas 10, Alvin masih kelas 11, itu kan mungkin kalian belum terlalu teamworknya belum terlalu kebentuk ya. Jadi kayak masih yang mainnya individu dan lain-lain gitu kan. Dan di situ kan mungkin kalian merasakan lah beberapa kekalahan dari lomba-lomba tersebut. Nah, tapi kan sekarang nih makin kesini kayaknya kok
nama tim basket DB nih kayaknya menang terus. Gimana sih rasanya kalian akhir-akhir ini tuh menang terus gitu? Jujur senang sih melihat ada perkembangan di tim basket DB, dan tim basket DB mulai dikenal sebagai tim yang berkompeten juga kalau ada di suatu kompetisi. Dan emang seharusnya tuh tim Don Bosco emang bagus karena sebelum pandemi yang dulu itu dari tahun-tahun sebelumnya emang prestasinya juga lumayan banyak, dan kita sebagai adik-adik kelasnya ini harus lanjutin ya gitu. Pressure. Iya. Udah mulai bangkit tuh ya. Iya. Di situ. Kalau kalian kan udah ikut lomba cukup banyak ya. Apalagi kalau yang aku lihat dari kelasku. Nah, setiap lomba ini juga aku lihat tuh line up-nya tuh agak-agak beda tipis gitu setiap lomba. Nah, dari sekian banyak line up yang kalian udah rasain selama ini, kalian ya kayaknya selalu ada ya di line up ya. Yang menurut kalian paling oke line up-nya itu pas lomba yang mana? Kayak misalnya lomba pas BSL sama pas DB Cup itu kan beda kan orang. Iya. Nah, itu menurut kalian yang paling oke itu tuh yang mana? Mungkin boleh dari Aldi dulu sih. Kalau menurut gua line up Granity yang 2023 yang baru. Iya. Kenapa? Karena di situ udah mulai pemain-pemainnya, teman-temannya ini udah mulai bagus mainnya. Latihannya juga udah banyak. Jadi mereka udah banyak persiapan juga. Terus udah mulai kompak dan orang-orangnya nih bagus. Dia punya dedikasi tinggi, terus setia sama teman-temannya. Walaupun kelihatan lebay ya, cuma di lapangan mereka diajak kerjasama mau gitu lah. Kalau menurut Peter? Kalau gue sih, menurut gue sebenarnya yang berpotensi ya line up waktu gue masih kelas 10 ada Zuriel, Alvin gitu, kayak waktu BSL itu. Tapi sayang sekali di situ kita masih belum kenal satu sama lain, jadi masih grogi-grogi mainnya, belum kenal. Tapi kalau line up yang paling bagus mungkin Granity juga sih. Granity ya. Granity DB Cup ya. Itu menurutku bagus tuh gara-gara kita udah solid, udah mulai dapet chemistry-nya, udah mengerti cara main satu sama lain gimana. Jadi dan ini juga kita latihan tuh nggak cuma sama teman-teman di ekskul doang. Jadi kita di luar ekskul kita masing-masing di klub masing-masing juga ikut. Udah mulai aktif lah latihan sendiri-sendiri. Jadi itu makanya jadi line up-nya jadi lebih matang. Oke, terus kan ini udah ngomongin berbagai macam lomba. Nah, pasti kan habis ini kalian ada persiapan nih. Lomba selanjutnya nih kalian ada nggak lomba selanjutnya itu apa? Kebetulan sih sejauh ini yang udah pasti ada, walaupun kita belum tahu tanggalnya kapan ya. BSL. Yang tahun 2024. Oh, oke. Nah, terus plan kalian secara garis besar aja ya, maksudnya di BSL kan maunya seperti apa sih gitu? Yang jelas kita mau juara 1 ya. Harus bawa pulang piala gitu. Banggakan sama DB3. Tapi kalau plan secara garis besar sih pastinya latihannya lebih intens ya. Tunjukin kalau kita tuh benar-benar mau juara. Latihannya pasti setiap hari kalau bisa lebih giat lagi latihannya latihan serius fisik ya, latihan fisik, jogging di luar sekolah. Nggak harus latihan di lapangan, jadi latihan masing-masing di rumah gitu, kayak skipping atau apapun gitu. Karena memang ngaruh banget juga ya. Ngaruh itu buat latihan fisik, stamina-nya di lapangan. Karena ngaruh banget itu 40 menit. Iya, 40 menit lapangan. Apa lagi ya? Iya gitu sih. Terakhiran nih, pertanyaan khusus ini nih. Tapi sebelumnya aku mau nambahin satu pertanyaan. Apa tuh? Kan kalian udah menyaksikan teman-teman kalian itu tumbuh kan, berprogres. Aku mau nanya, menurut kalian siapa pemain yang paling improve dan siapa yang MVP-nya dari tim kalian? Boleh loh nyebut diri sendiri. Iya. Boleh. Gak enak. Menurut aku sendiri, gue sendiri yang paling improve ya. Pastinya teman kebanggaan saya, Benas Tohodo Alfredo Nainggolan. Dia dari sebelumnya nggak masuk tim, dilihat ingin terlihat oleh Kak Ali, coach kita. Sampai sekarang udah terlihat Kak Ali sampai jadi starting ya.
wah, melihat perkembangannya tuh kayak luar biasa lah. Dia tuh dedikasinya tinggi, pengen ngebuktiin kalau dia tuh bisa, ya, itu sih. Kalau menurutku siapa ya? Kayaknya Mora deh. Karena Mora tuh baru terlihat pas ya akhir-akhir ini. Dia baru kelihatan banget nih. Ternyata dia baru ikut ekskul dan juga skillnya ternyata bagus banget. Terus langsung juara 1 lagi ya game pertama dia. Cukup berdampak lah dia di timnya. Coba kita kasih foto Birnas dan Mora. Ting 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 ting. Semoga ada yang ada. Nah, udah ya? MVP-nya udah ada. Kalau MVP saya kasih ke Edu sih. Edu mainnya cukup solid. Ya. Tunjukin juga foto Edu di sini. Ting ting ting. Ya, kalau menurut gue juga Edu karena apa ya alasannya ya? Dia sebagai seorang individu sih baik sih. Cukup. Kalau sebagai seorang dalam Kelompok memang dulu dia agak kurang, tapi saya cukup bangga melihat improvement Edu untuk percaya sama teammate-nya sekarang. Dia juga udah mulai ngerti sama teman-temannya, cara main temannya. Jadi dia bisa adaptasi juga. Udah bisa percaya lah. Iya. Sebenarnya dia skill dribblingnya yang paling bagus kali ya. Iya. Atau ya ada juga sih teman-teman yang lainnya, cuma kalau menurut gue dia juga cukup bagus gitu. Edu MVP of apa nama tim basketnya? Kalau boleh tahu sekarang? Wolves DB3. Apa tuh arti dari Wolf DB3 nih? Diperkenalin dulu. Ini Wolves tuh apa sih? Oke, jujur aja ya. Kita tuh bikin nama tim tuh atau ya supaya kita tuh lebih dikenal, lebih gampang dikenalnya. Bilang Wolves tuh khasnya DB3. Ya, kita juga sebenarnya terinspirasi dari OSIS Vandika ya. Kebetulan OSIS periode yang tahun ini kan apa namanya? Vandika. Ya. Iya, jadi maskotnya maskot serigala kan. Serigala. Ya. Jadi Biar sejalan gitu ya ceritanya. Nah, boleh dong dikasih nih apa nama IG-nya, dipromosiin biar yang lain tuh pada tahu, pada follow. Jadi IG kita Wolves_DB3 ada di sini ya. di follow ya. Nah, Ya, di situ di-follow. kalian bisa lihat line up tim kita ya, terus kita, apa, lomba-lomba terakhir kita. Iya. Ya, terus Di situ bisa ditaruh adanya Instagram itu buat kita ngumpul memori-memori dari tim basket kita. buat kenang-kenangan Kenang-kenangan juga. dari tim basket kita, Iya. dari ekskul. Biar bisa dikenal Terus, juga ya. Kalau ada yang mau ngajak main bareng juga boleh ya kan, ajak sparring. DM Wolves ya guys. Atau apa lagi ya? Ya terserah kalian mau ngobrol-ngobrol juga boleh. Yang Tanya-tanya pemainnya juga boleh dari Ramah-ramah situ. banget nih ya. Oke. Ada yang ganteng juga boleh. Woi, Kenalan boleh ya, boleh ya. boleh. Kalau kenalan juga, Min apa nih IG-nya yang ini? Boleh. Ya udah, kayaknya kita ngobrolnya udah kelamaan ya, udah cukup panjang. Kita kayaknya harus menutup ya. Kita harus menutup ini semua. Nah, buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir, terima kasih udah nonton Posko episode 5. Saksikan kita di Posko episode 6. Oke guys, dadah. Thank you.